Hai ladies, selamat pagi. Selamat datang di Ladies Discipleship Ministry. Hari ini kita punya tema yang sangat menarik tentang teknologi dan kita berharap kita bisa belajar lebih dalam lagi dan tidak takut akan teknologi dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Dan mari kita sebelum kita mulai, izinkan saya membuka dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih banyak Tuhan. Engkau adalah Maha Pencipta. Semua di dunia ini adalah ciptaan Engkau Tuhan. Dan kami sangat bersyukur Engkau menciptakan segala sesuatu untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Kami sungguh-sungguh berharap Tuhan kiranya dalam kami menggunakan semua ciptaan kami menggunakan yang sebaik-baiknya, tidak untuk berbuat jahat, tidak untuk membuat hidup orang semakin susah, tapi untuk menggunakannya untuk kebaikan sesama dan mempermudah hidup orang sehingga kami pun bisa lebih efisien dan bisa berdampak lebih luas dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih banyak untuk segala yang kami miliki, dan biar Engkau beri kami hikmat untuk bisa menggunakan segala bentuk apapun membawa kami ke dalam kedewasaan iman maupun juga bisa menggunakannya untuk membawa kebaikan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur atas perlindungan Tuhan. Kami tahu banyak sekali mara bahaya di luar sana oleh karena teknologi ataupun pengguna-penggunaan kejahatan alat kejahatan lainnya. Kami bersyukur Tuhan Kau melindungi kami, melindungi keluarga kami, dan kami juga bersyukur Tuhan. Kami terus-menerus memberikan hikmat untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, biarlah hari ini menjadi pelajaran berharga bagi kami, bukan untuk membuat kami takut, tapi untuk membuat kami berhidup berhati-hati, dan juga membuat kami untuk menggunakan semua yang kami miliki untuk kebaikan bersama dan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kelas ini, berkati pembicaraan kami, dan biarlah Tuhan termuliakan. Untuk nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita bersyukur dan berdoa. Okay, so ladies, kalau kita pikir-pikir ya, pertanyaan penting adalah mengapa begitu banyak kejahatan di dunia ini? Nah, pertanyaan ini tuh pertanyaan yang pasti orang suka bertanyakan, apalagi orang yang mengalami kejahatan, kejahatan dalam keseharian, kejahatan dalam dunia virtual, kejahatan dalam pertemanan. Ini hal yang sangat mengagetkan dan juga menyedihkan untuk kita semua. Kita pasti mencari jawabannya. Kenapa kita bisa mengalami ini semua? Kenapa sih ada orang-orang yang mereka tuh baik sekali sebenarnya, tapi mereka mengalami uh, kayak kejahatan. Dan sekarang kejahatan tuh semakin apa ya, sophisticated gitu ya, istilahnya makin jago mereka untuk membuat kejahatan tersebut. Nah, maka dari itu pertanyaannya itu sebenarnya bukan begini kenapa ada kejahatan. Itu kan ada, kita semua tahu karena dosa masuk ke dunia sehingga orang punya tendensi untuk berbuat jahat. Orang akan mencoba untuk berbuat baik saat Tuhan mengubah hidup dan hati mereka. Karena itu kita memang harus waspada tapi tidak hidup dalam ketakutan. Tuhan mempunyai banyak sekali jawaban akan kenapa ada permasalahan pada ciptaannya. Karena kita menolak Tuhan, karena kita hidup dalam dosa, karena kita tidak mau bertobat, kita sehingga akhirnya punya tendensi untuk bertindak dalam kejahatan. Kejahatan itu juga ada spektrumnya ya, ada yang jahat sekali, ada jahat yang medium, tapi semua jahat itu jahat, menyakiti dan merugikan orang lain, maupun merugikan diri kita sendiri. Nah, hidup di dalam dosa membuat kita pasti punya ketertarikan untuk berbuat jahat. Maka itu di dunia banyak sekali orang berbuat jahat karena hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa akan membuat kita menyukai kejahatan dan membenci kebaikan. Tapi kita perlu mengalami pertobatan, perlu mengalami pengampunan dari dosa sehingga kita bisa menjadi manusia yang lahir kembali dan kita bisa dimurnikan sehingga kita bisa memulai hidup yang benar, hidup yang baik, hidup yang baru, dan membantu kita untuk menyingkirkan sifat buruk kita, keluar dari sifat-sifat buruk kita, dan kembali hidup dalam kebenaran. Nah, karena itu, sekarang kita di dunia yang cukup modern ya, kejahatan pun juga semakin sophisticated, semakin tertata, semakin nggak kelihatan sebagai sebuah kejahatan. Tapi itulah sebuah kejahatan. Ya. Nah, kita akan bahas hari ini adalah tentang judul selama 3 hari, 3 minggu ke depan, 3 minggu lalu, minggu ini dan minggu depan, kita akan bicara tentang topik teknologi, yaitu teknologi apakah sahabat atau musuh kita. Minggu lalu kita sudah membahas tentang teknologi. Sekarang kita membahas tentang teknologi dengan pikiran kriminal. Minggu depan kita akan membahas tentang teknologi, yaitu inovasi dan pengelola teknologi. Nah, karena minggu ini kita akan bicara tentang teknologi dan pikiran kriminal. Kita semua pasti punya kesaksian, pernah dengar atau mengalami sendiri.
kejahatan yang menggunakan teknologi. Kita bisa berbagi hari ini, hari penuh dengan kesaksian. Sehingga kita bisa belajar dari kesalahan orang lain tanpa harus mengalami sendiri kesalahan tersebut. Sekarang kita melihat ya, gimana caranya teknologi ini, yang seharusnya teknologi adalah hal yang sangat baik. Harusnya membantu, mempermudah hidup orang. Tapi bisa juga disalahgunakan untuk membohongi orang, untuk mencari keuntungan, untuk pelaku itu bisa diuntungkan dari teknologi. Teknologi di tangan si jahat itu menjadi alat kriminalitas yang bisa menipu dan merugikan. Tapi kita anak Tuhan, kita nggak boleh takut dengan teknologi, kita nggak boleh juga dengan ketakutan, kita nggak boleh tidak mau menggunakan teknologi. Kita harusnya menjadi pengurus teknologi, pencipta teknologi yang baik, dan pengurus teknologi menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan bersama. Kita harus belajar untuk mengerti dan juga membantu orang lain untuk bisa menggunakan teknologi agar mereka juga bisa mengerti apa-apa saja celah ataupun kebaikan dari teknologi tersebut. Nah, saya berharap ya, one day kita bisa berkata bahwa kenapa sih banyak kebaikan di dunia ini? Itu harapan kita kan, kenapa banyak kebaikan? Kalau orang udah kenal Tuhan, orang diudara oleh Tuhan, orang akan mengalami kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa membagikan kebaikan di dunia ini. Kalau kita lihat kejahatan ya, ladies, please kalau ada tidak kesaksian, kita akan sharing ya. Jadi akan please siapkan diri kalian yang cerita singkat. Yang pertama kita akan membahas kejahatan adalah masalah sosial yang sangat besar di dunia saat ini. Dan ada hukum yang mencoba untuk mencari hukuman untuk setiap kejahatan. Tapi kejahatan pun berkembang sangat pesat. Gitu. Karena ada kejahatan-kejahatan yang terbaru, yang hukum pun juga lagi mencoba untuk mencari tahu gimana caranya untuk menangkapnya atau apakah hukuman yang tepat untuk kejahatan tersebut. Tapi kejahatan ya, kalau dipikir-pikir ya, memicu yang takut ya. Karena kita takut kita tertipu, kita takut kita dirugikan, kita takut kita kehilangan dan sebagainya. Tapi dua itu bersamaan. Banyak dari kita suka kejahatan, bukan untuk melakukannya, tapi menonton. Kita detektif, kita polisi-polisi, CIA, FBI, pokoknya tentang penipuan, yang bagaimana caranya ditangkap dan sebagainya. Kita suka, kita ingin tahu, gimana caranya, kok bisa tahu ya kalau kejahatan dan sebagainya. Dan banyak film-film pun juga menceritakan hal tersebut. Nah, maka dari itu, kita bisa melihat bahwa begitu banyak hal yang mungkin menarik karena orang ingin tahu jawabannya tanpa harus mengalaminya. Dan seperti hari ini kita akan belajar tentang bagaimana teknologi itu digunakan untuk kejahatan. Jadi kita bisa mempelajarinya dan tidak sampai terjatuh kepada lubang yang sama yang orang pernah jatuh karena mereka tidak mengerti teknologi dan tidak mengerti kejahatan-kejahatan yang terbaru. Nah, sehingga kita berdoa juga bahwa ada batas-batas hukum yang akan terjadi untuk melindungi masyarakat agar kejahatan tersebut bisa segera dihilangkan maupun ada hukumannya. Kejahatan berubah seiring keadaan zaman, metode semakin canggih, semakin lebih terlatih dan semakin lebih tidak kelihatan seperti suatu kejahatan. Maka itu dengan perkembangannya dunia modern, teknologi, kita juga harus berdoa agar peradilan pidana bekerja sama dan bisa menemukan solusi bagi setiap masalah-masalah ini. Karena banyak sekali polisi tidak mengerti gimana ya celahnya, kejahatan gimana ya. Padahal dia tahu itu salah, tapi belum ada hukumnya gitu. Kita berdoa agar tetap ada hukum yang tepat untuk orang-orang yang melakukan kejahatan, terutama dengan teknologi terbaru ini. Oke, sekarang saya mau memberikan contoh kita adalah riset nasional. Jadi ada penipuan digital di Indonesia. Dijelaskan tentang modusnya, tentang caranya, mediumnya, rekomendasinya. Dan di sini mereka bikin survei kepada 1.700 responden. Dan mereka tanyakan kepada responden tersebut adalah melalui online, daring, atau melalui pertemuan. Mereka memberikan sampling non-probabilitas apa saja sih di 34 provinsi di Indonesia ini. Penipuan di dunia digital itu seperti apa? Nah, dari hasil riset ini, mereka mengatakan ada 5 jenis penipuan yang paling banyak diterima oleh masyarakat di Indonesia. Yang pertama, yang paling sering katanya adalah penipuan berkedok hadiah. Kalian tahu nggak berapa persen? 91,2%. Yang kedua adalah pinjaman digital ilegal. Ini pinjol, namanya pinjol ya, sekarang pinjol online gitu ya. Itu 74,8%. Yang ketiga,
itu pengiriman tautan yang berisi malware atau virus. Ini contohnya ya, hati sekali ya lady. Ini sekarang suka ada contohnya tulisan kayak gini. Ini invitation-nya ya, tolong diklik. Ini undangan pernikahan, tolong diklik. Atau, oh ini saya mau ngirim barang nih, saya dari apa nama perusahaan. Saya mau ngirim barang tapi alamatnya salah, tolong diperbaikin ya, ini linknya. Atau Anda dapat kado, ini linknya. Itu di SMS atau di WhatsApp, pas kita klik linknya itu virus yang masuk kepada sistem di handphone kita. Nah, ini virus yang berbahaya karena dia bisa masuk dan bisa melihat seluruh sistem kita. Pas kita lagi masukin password untuk PIN untuk masuk ke banking system ataupun masuk ke pembayaran online digital platform dan sebagainya, mereka bisa lihat ketika dan mereka bisa gunakan di komputer yang udah mengcopy komputernya mereka. Itu yang malware atau virus ya. Berikutnya lagi yang keempat adalah penipuan berkedok krisis keluarga. Nah ini pasti Pak pernah dengar ya mungkin ya ladies ya. Saya dari rumah sakit ini anak Anda kecelakaan atau suami Anda ditangkap polisi dan sebagainya. Nah, ini mereka minta uang. Segera kirimnya kalau nggak masuk operasi. Karena orang panik, akhirnya jatuh dalam penipuan tersebut. Ini ada contoh sangat singkat. Ada seorang teman, ibunya teman saya, ditelepon oleh orang yang bilang anaknya ditangkap karena bawa narkoba, ganja di kota lain. Dia panik, dia bilang, kita ngapain? Ibu segera kirim uang 10 juta biar saya bisa menghentikan wartawan untuk memberitakan berita ini sehingga kita bisa membantu ibu. Oke, oke, oke. Dia langsung panik, dia bawa mobil, pergi ke ATM, dia transfer uangnya. Orang yang bilang, ibu terlalu banyak wartawan yang tahu, saya minta 10 juta lagi. Dia bilang, harus pindah bank karena bank ini udah nggak bisa. Dia pindah ke bank satu lagi, dan kebetulan di bank ini, bukan di bank, di ATM, sampingnya toko Indomaret. Nah, ini keajaiban Tuhan ya. Maksudnya dia dapat terima pertolongan ini. Ada kasir Indomaret lihat ini ibu lagi pegang telepon sampai panik ditanya mesin ATM. Akhirnya si ibu itu, tunggu sebentar, saya lagi lupa pinnya apa, tunggu sebentar. Itu kasirnya dari Indomaret datang ke ibu itu, ambil handphonenya, matiin. Ibu kenapa? Yang dimatiin tuh anaknya lagi di penjara. Ntar dulu. Anak ibu namanya siapa? Maria gitu. Nama sembarangan ya, nama Maria gitu. Oke, gini, ibu punya nomor telepon anak ibu? Punya. Ibu telepon anak ibu dulu. Oh iya ya, dia nggak kepikiran tadi. Dia langsung telepon anaknya. Dia bilang, nak, kamu nggak apa-apa. Baru bangun, mama. Lagi di rumah, kenapa? Ya, udah hilang 10 juta. Kenapa? Terjadi karena panik. Karena nggak pakai logika untuk memikirkan, oke, ada masalah melalui penipuan telepon ini. Akhirnya malahan yang terjadi adalah hilang uang 10 juta. Untung nggak lebih ya. Tapi saya bersyukur ada kasir yang bisa mengerti. Dan ternyata kasir tersebut sering banget lihat hampir tiap hari ada orang-orang yang di depan depan itu dan dengan handphone buru-buru mengirim karena telepon seperti penipuan berkedok krisis keluarga. Itu sekitar 59,8%. Berikutnya lagi adalah investasi ilegal. Ini 56%. Investasi ilegal itu seperti kita mungkin kayak robot trading atau kita disuruh masuk investasi nanti hasilnya 2 kali lipat sama 1 bulan atau 2 bulan dan sebagainya. Ini banyak sekali. Kalian tahu nggak akar dari kenapa banyak orang jatuh pada investasi ilegal? Kenapa orang ini berkali-kali loh? Ini paketnya tuh dari dulu selalu ada, tapi orang masih aja jatuh dalam masalah yang sama. Karena greed, rakus, sifat ingin punya lebih. Secara logika nggak mungkin uang itu bisa double dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan. Nggak mungkin. Lalu mungkin keberuntungan yang karena tiba-tiba minyak bumi lagi naik atau emas lagi tinggi dan sebagainya mungkin atau sahamnya lagi perlu lagi banyak profit dan sebagainya, tapi hampir jarang terjadinya sebuah profit yang segitu besarnya karena ini makanya mungkin dalam kerangka Ponzi scheme. Ponzi scheme itu adalah menguntungkan bagi orang yang baru pertama kali masuk karena mereka adalah marketingnya untuk movement ini sehingga mereka akan mempromosikan kepada saudara mereka, keluarga mereka, teman-teman mereka. Semakin banyak nanti semakin banyak orang masukin uang itu akan dibawa pergi karena udah banyak dan itu yang terjadi pada Ponzi scheme kata uh, investasi bodong itu. Nah berikutnya lagi ini adalah 5 ya. Tapi ada yang paling dikit nih cuman sekolah atau beasiswa palsu. Penerimaan beasiswa sekolah atau beasiswa palsu itu ada penipuannya. Jadi bayar DP atau bayar uang uang administrasi dan sebagainya. Ada juga penerimaan proses penerimaan kerja.
Ini juga sering sekali, ini 20%, 20,6%. Dan yang berikutnya lagi adalah pembajakan atau perantasan akun dompet digital 25%, 25,6%. Jadi kita akan bahas sebentar lagi penipuan berkedok asmara. Nah, ini sering sekali nih, ini menarik saya ceritanya adalah 27%, 27,7%. Dan pencurian identitas pribadi sekitar 29,2%. Kalau kita melihat ya, ini penipuan berkedok asmara. Ini itu bukan hal yang baru, tapi begitu banyak wanita jatuh dalam penipuan ini. Contohnya, 20 tahun yang lalu, tahun 2003, saya pernah punya seseorang yang saya kenal, seseorang yang saya kenal, kenalan di SMS, masih zamannya SMS. Halo, nama kamu siapa? Gitu. Terus dia seneng banget disapa oleh dia, nama saya John, gitu. Saya tuh orang Inggris, gitu. Terus dia seneng. Dia langsung reply, mereka ngobrol. Selama 3 bulan, eh, orang ini tuh dibikin sebegitu spesial oleh si tanda kutip si John ini. Diteleponin, mereka udah kayak pacaran, belum pernah ketemu, belum pernah lihat mukanya gitu. Akhirnya singkat cerita, John berkata bahwa saya mau kirim kamu kado ya, besarnya sebesar 1 miliar, isinya kulkas, TV, handphone, emas, berlian, dan sebagainya. Nanti kamu tolong ambil ya, jangan sampai sia-sia ya. Nih, saya udah pernah dengar nih, tapi orang ini pas tahu itu dia senang banget dan dia cerita kepada kami semua. Terus tiba-tiba ada orang dari, tanda kutip ya, bea cukai, bilang begini, oh ibu ada barang nih sebesar yang disebutin sama seperti orang itu sebutin. Ibu, gimana ini pajaknya 100 juta bu, karena barangnya mewah sekali dan bagus sekali barangnya bu. Udah aneh kan sebenarnya kalau didengar ya. Ini orang, si perempuan ini sangat senang sekali dan berusaha untuk mengumpulkan 100 juta agar bisa dapat kado tersebut. Terus saya diskusi nih, saya bilang, karena gini sedang logikanya, ngapain orang ngirim 1 miliar kalau belum pernah kenalan sebelumnya? Kalau dia memang kaya, nggak susah loh dia pergi ke Jakarta. Nggak susah loh. Untuk dia ke Jakarta, beli tiket murah atau tiket bisnis kelas, kenalan dulu. Jadi, dan belinya kenapa harus di luar negeri? Kita bawa kulkas di luar negeri. Voltase udah berbeda gitu. Dan juga ngapain gitu. Ini jelas penipuan gitu. Dan abis itu dia bilang, nggak mungkin, ini beneran. Singkat cerita, saya hubungin kantor Bea Cukai di Priuk sama di yang Surabaya, pengen nanya. Pada saat saya telepon mereka, saya lihat, ibu saya mau nanya, kalau orang ngirim barang, itu harus bayar pajaknya, kenapa harus yang menerima bayar pajak, bukan yang harus yang memberi yang bayar pajak. Tiba-tiba dia bilang, ibu ini penipuan bu, ini kita udah sering banget ditelepon oleh orang-orang untuk menunggu barang kiriman, itu penipuan. Itu orang-orang, maaf ya, orang-orang dari etnisiti tertentu, di negeri yang cukup jauh. Itu tuh penipuan udah sering banget bu yang kena bu, hati-hati. Oke, thank you ya, makasih banyak. Saya taruh speaker loh, jadi biar orang ini dengar. Akhirnya dia sedih sekali untuk kenapa itu adalah sebuah penipuan. Nah, itu 20 tahun yang lalu. Ladies, kalian bisa bayangkan nggak? Sampai hari ini, masih banyak sekali penipuan yang seperti itu. Yang penipuan yang seperti itu tuh sekarang lebih canggih lagi. Kenapa? Karena ada artificial intelligence atau intelijensia buatan manusia yang menciptakan suara atau wajah. Jadi gini, ini kan kayak orang Asia ya. Ini ada aplikasi di mana saya bisa menjadi orang yang rambutnya pirang, matanya biru, suara saya bisa agak-agak kayak Perancis. Padahal saya ngomongnya seperti ini. Tapi lensanya uh, artificial intelligence ini itu berubah. Sehingga kalau zaman dulu kan orang bisa membohongi dengan foto. Sekarang orang bisa membohongi dengan video. Segitu-gitu canggihnya dunia teknologi. Suara bisa diubahkan, wajah bisa diubahkan, dan dia bisa ngomong seperti ini dan sebagainya. Dan dia juga bisa bicara dalam bahasa Inggris, keluar bahasa Korea, keluar bahasa Indonesia, bahasa Prancis itu bisa. Udah ada teknologinya. Maka dari itu penipuan semakin semakin lebih rapi daripada sebelumnya. Maka itu kita sebagai wanita, kita bukan hanya diperlengkapi dengan kebenaran, diperlengkapi juga dengan mengerti teknologi, mengerti apa kebaikan teknologi yang kita pelajari minggu depan, tapi di waktu bersama kita juga harus mengerti kejahatan apa sih yang akan terjadi di sekitar kita yang kita bisa cegah karena kita punya pengetahuan itu. Karena itu ayat di Alkitab berkata, bangsaku binasa karena kurangnya pengetahuan. Nah, kita pun tidak bisa binasa secara finansial, secara emosi, kalau kita tidak berhati-hati dengan dan tidak memiliki pengetahuan. Nah, pengetahuan tersebut tidak harus membuat kita ketakutan,
pengetahuan tersebut haruslah membuat kita semakin mengerti dan semakin membantu orang sesama kita juga untuk berhati-hati. Oke, sekarang sebelum kita masuk kepada sesi kesaksian, kalau Anda punya cerita seru, please ceritain. Kita bisa saling belajar. Ini bukan gosip. Ini kita prevention atau pencegahan agar tidak terjadi pada kita semua. Yang pertama adalah cybercrime. Cybercrime atau kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya ini penggunaan komputer sebagai instrumen untuk mencapai tujuan ilegal. Seperti melakukan penipuan, memperdagangkan uh, perempuan, pria, pornografi anak, kekayaan intelektual, mencuri identitas, melanggar privasi. Nah, kejahatan di dunia maya melalui internet ini semakin marak dan penting untuk kita agar kita tahu bahwa kita bisa mencegahnya dengan mengetahui metodenya. Kita bisa mencegahnya. Kita bisa langsung tidak membuka link, tidak menerima telepon dari orang tidak kita kenal, tidak langsung setuju dengan tawaran ataupun undangan dari orang yang kita tahu belum tentu itu sebuah kebenaran. Sehingga dengan adanya kejahatan di dunia maya, uh, kita bisa tahu bahwa serangan mereka itu juga dalam bentuk individu, perusahaan, atau pemerintahan. Nah, tapi mungkin kita nggak terluka secara fisik ya, karena kan mereka menyerang ekonomi kita, menyerang reputasi kita, menyerang dunia maya, dunia digital kita. Tapi tetap akan berdampak terhadap kita, gitu. Karena di era teknologi digital ini, virtual kita pun secara nggak langsung punya dampak besar kepada kehidupan kita secara pribadi. Nah, maka dari itu kita bisa mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mulai mempelajari apa-apa saja sih di luar sana. Termasuk tadi yang saya katakan bahwa begitu dengan teknologi. Ini contohnya ya, saya pernah punya teman, saya minta tolong kepada teman saya untuk membantu saya pada satu hal. Dia minta kode. Dia bilang, Grace, kita pernah liburan bersama. Ini ya, kita pernah liburan kemana? Tahun 2007. Saya bilang sama teman saya perempuan ini. Dia bilang, oh ya, we went to this place. Oke, betul. Kedua, dia kasih 3 pertanyaan penting yang penipu nggak akan tahu. Yang cuma saya yang tahu. Maka dari itu, kalaupun kita dalam anak-anak kita, please pakai kode juga. Kalau ada karena sekarang kemarin ada orang kena tipu di Amerika, suaranya suara anaknya. Sekarang ada canggih sekali ya, ladies. Jadi mereka bisa merekam suara kita dan mereka bisa punya digitalnya. Mereka rekam suara itu, mereka ketik, contoh ketik, halo apa kabar? Itu mereka klik play, itu suara anak kita, suaranya ibu kita, suara orang lain yang kita kenal. Padahal itu dia ambil rekaman suara, dia tinggal tulis, sehingga dia bisa berkata-kata tulisannya dengan panjang. Apa kabar? Kamu kemana nanti? Kita makan di sini yuk. Dia ketik ini, dia ketik, tapi suaranya orang yang kita kenal. Contohnya, di sini ada namanya Gabriela, nih dari Ambon ya. Let's suppose saya tiba-tiba ambil suaranya Gabriela Esther ini, and then saya ketik. Dia bilang, saya minta tolong dong, di Ambon lagi ATM lagi rusak nih. Saya boleh nggak pinjam 5 juta dulu, nanti saya balik besok. Kamu dengernya suaranya Gabriela Esther. Kamu percaya dong, dia tinggal di Ambon, dan dia bilang lagi perlu uang karena ATM di Ambon lagi rusak. Nah, karena kamu dengar suaranya, kamu kirim. Kirim jangan ke saya, ATM saya lagi rusak nih. Kirim ke teman saya, namanya Agus. Bukan Agus ya, namanya ABC gitu ya. Kamu kirim, karena suaranya Esther, suara Gabriela Esther gitu. Padahal itu bukan dia. Karena sebegitu canggihnya teknologi, suara orang pun bisa direkam, direplika dengan tulisan, sehingga dia bisa berkata-kata dan menjawab pertanyaan kamu. Kamu lagi di mana? Lagi di sini nih. Oh, kamu udah makan belum? Udah nih, gitu. Ngerti kan? Ini penipuan yang sangat-sangat canggih. Maka itu ada bagusnya Anda dengan suami Anda, dengan saudara Anda, dengan keluarga Anda, punya kode-kode tertentu. Mungkin kalau ada masalah besar atau kayak emergency, kalian kasih pertanyaan yang hanya dia yang tahu jawabannya. Contohnya, oke, mama punya, atau kakak punya tanda lahir di mana? Oh, ada di belakang pundak sebelah kiri. Oke, berarti emang dia. Gitu. Ganti terus. Itu penting sekali karena mereka sebegitu jagonya sekarang untuk memberikan uh, kebohongan yang seperti kebenaran. Yang kedua, kita bisa tahu ada pencurian identitas. Ini juga berbahaya sekali ya, karena begitu banyak orang pura-pura menjadi orang lain. Pernah nggak Anda membayangkan sosial media Anda dihack oleh orang? Ibu saya pernah di Facebook.
dan orang tersebut bicara seperti ibu saya. Dia bicara seperti ibu saya dan cara ngobrolnya dan sebagainya, sehingga orang itu memberikan karena dia melihat conversation pembicaraan di atasnya itu, dia cara bisa ngomong ke orang-orang itu kan dilihat. Dia bilang, "Jeng, apa kabar?" Dia ngopi yang atas. Yang pembicaraan yang telah dilakukan oleh ibu saya sendiri berapa bulan, berapa tahun sebelumnya. Itu membuat mereka bisa seperti seakan ada ibu kita atau orang tua atau orang yang punya Facebook tersebut atau Instagram tersebut. Mereka juga melakukan uh, pinjaman atau suruh transfer atau apa gitu, itu hati-hati sekali, itu masih banyak sekali. Dan makanya itu password sekarang ada istilah kayak double verification. Dan juga kita harus punya, kalau ada komputer lain atau handphone lain yang mau coba untuk login masuk kita punya Facebook, dia akan kirim SMS atau WhatsApp ke handphone kita. Jadi kalaupun dia mau bilang lupa password, itu ada caranya sangat ribet sekali untuk bisa masuk merubah passwordnya. Jangan sampai ya, ladies, password kita tuh tanggal lahir kita, tanggal lahir suami, wedding anniversary, itu gampang sekali. Orang bisa lihat itu di mana-mana, informasi tersebut ada di mana-mana, sehingga nyari password itu jangan terlalu gampang. Tapi juga jangan terlalu sulit sampai kita juga lupa. Kalaupun lupa, kita harus make sure kita tahu di mana penempatan kode tersebut dan sebagainya. Ini pun harus ada kerapian kita dalam menyimpan file maupun informasi-informasi yang berharga gitu. Jadi jangan dengan mudah memberikan kepada orang-orang lain, dan juga pakai double verification plus link ke handphone kita yang jangan sering ganti, karena handphone ganti ribet untuk mencari kode PIN-nya gitu. Jadi email, handphone itu membantu untuk mencari, untuk melindungi kita, dan verifikasinya itu penting sekali untuk mellock agar penipu itu tidak juga mudah gampang tembus mengambil alih seperti sosial media. Karena sosial media kita adalah reputasi kita juga ya. Orang nggak bisa kita jelasin semuanya. Tiba-tiba kita punya Facebook isinya perjudian lah, atau gambling, judi atau pornografi, karena yang hackernya melakukan itu gitu. Kita orang nggak tahu kalau kita lagi di hack, mungkin orang pikir kayak, loh kok ini orang tiba-tiba jadi sesat gitu, kok tiba-tiba penuh dengan hal foto-foto atau video yang nggak benar gitu. Jadi hati-hati sekali, itu tanggung jawab kita adalah menjaga apa yang kita miliki, termasuk kita punya email, sosial media, handphone dan sebagainya. Itu adalah tanggung jawab kita, karena reputasi kita terbawa dalam bagian kita menangani teknologi tersebut. Penipuan internet kita juga sudah tahu lah ya, begitu banyak korban. Penipuan internetnya sangat canggih ya, hati-hati sekali. Ladies, kalian pernah nggak, zaman dulu ya, ada zamannya di mana Facebook pernah punya banyak quiz-quiz. Apa warna favorit kamu? Apa nama anjing kamu? Apa jenis anjing kamu yang pertama? Kamu sekolah TK di mana? Tunjukin foto kamu ini. Itu secara nggak langsung, itu informasi yang berharga bagi hacker atau penipu. Kenapa? Kadang-kadang kita kalau lupa password, kita punya keyword. Lupa password nih. Keywordnya adalah contoh sekolah di kamu, TK-nya sekolah di mana gitu contohnya. Karena kita pernah berikan informasi tersebut kepada sosial media, atau ada orang tanya pada kita kasih tahu jawabannya. Jadi dengan mudah kasih tahu sekolah TK istimewa di kota ABC. Nah, pas dia mau hack kita punya sosial media, ada pertanyaan kan, oke, I forgot my password. Oke, lupa password, nggak apa-apa. Ditanyain kepada sosial medianya, kamu TK di mana? Karena kita pernah berikan informasinya dalam bentuk kuis, dalam bentuk seru-seruan, dalam bentuk iseng-iseng pada sosial media, orang yang baca, dia bisa masuk informasi tersebut, TK istimewa di kota ABC. Udah, lepas, password bisa diterima. Nah, maka dari itu, hati-hatilah dalam mengisi formulir, dalam mengisi informasi-informasi walaupun bercanda, tes tes personality, tes kepribadian, tes apa, belum tentu informasi tersebut untuk kita. Itu bisa jadi untuk pancingan agar orang sejahat bisa punya informasi yang berharga tentang kita untuk digunakan untuk mengambil alih teknologi yang kita miliki di dunia digital. Termasuk dalam bentuk perentasan akun ya. Ini bisa jadi, maka itu perentasan di password kita itu penting sekali untuk kita berhati-hati, dan kita mungkin ubah secara berkala dan sangat hati-hati sekali. Kita perlu juga pakai mungkin sistem untuk bisa mengetahui uh, ada nggak orang mencoba untuk masuk atau tidak dan sebagainya. So, masih banyak lagi. Ini secara singkat ya, sebelum saya mau kesaksian dari kalian semua.
ada banyak sekali modus penipuan online ya. Penipuan online via WhatsApp lagi sering-seringnya. Uh, yang tadi kita bilang ini hadiah, link dan sebagainya itu sekali. Terus juga foto di KTP itu seringkali bisa digunakan untuk pinjaman. Ada orang foto KTP untuk internet, tapi sama orang yang bekerja itu dipakai untuk pinjaman online. Dan akhirnya orang yang punya KTP tersebut yang harus membayar kerugiannya, padahal yang pinjam adalah orang lain gitu. Nggak banyak orang yang mengurusin ke kantor polisi, kadang-kadang mereka langsung, udah deh, 2 juta, udah selesai deh, kan repot dan sebagainya. Tapi itu bahaya ya, dan itu hati sekali. Modus modus lain dari modus via telepon, penipuan dan sebagainya via SMS, atas nama bank, penipuan online atau via email, penipuan melalui SIM card juga, penipuan masih banyak bentuk penipuan kayak penipuan money mule ini seperti money laundry ya, dia kirim uang ke dia bilang ini saya mau kasih kamu uang 10 juta tapi 1 juta buat kamu, 1 juta buat saya, nanti kamu tolong transfer ke sini ya gitu. Nanti kita transfer, kita yang kena di polisi karena itu ternyata uangnya uang pencucian uang dari kriminalitas gitu, dan sebagainya. Ada juga modus rekayasa sosial, ini di mana memanipulasi psikologi korban, nggak sadar dia memberikan data yang sifatnya rahasia, dan dia mungkin bisa menggunakan ini juga ada juga memberikan pertolongan ya melalui digital untuk menolong orang susah dan sebagainya. Padahal itu sebenarnya bukan. Kayak ini banyak sekali kasusnya di kitabisa.com. uh, ini orang sakit, ini orang ini, ternyata itu orang nggak pernah ada penipu yang pernah pakai panti asuhan di sini miskin sekali perlu bantuan, tolong kirim uang ke kitabisa.com ke saya, nanti saya akan kasih ke ini. Nggak ada, itu penipuan. Dan panti asuhan bilang kita nggak kekurangan seperti itu kok, kita masih bisa survive. Nah ini contoh lagi penipuan menggunakan dunia digital ya, scamming dan sebagainya. So um, um, masih banyak lagi penipu-penipu yang lainnya yang kita bisa pelajarin dari kesaksian dan sebagainya. Tapi yang pasti, ladies, ini bukan untuk menakuti kita, tapi untuk membuat kita lebih waspada. Waktu saya membaca artikel tentang lagi mulai zamannya orang memberikan link, ini undangan pernikahan saya, tolong datang. Ada link itu. Saya membacanya di sebuah artikel bahwa itu adalah penipuan yang akan membawa kita kepada virus yang akan dari sekarang memasuki ke sistem di handphone kita, bisa menghijack informasi berharga termasuk password banking system kita, perbankan dan shopping dan sebagainya. Karena saya pernah baca artikelnya, saya akhirnya pas terima itu saya langsung gilit, tidak pernah sama sekali. Menurut saya kalau orang salah alamat, JNS alamat nggak mungkin kan. Saya udah pasti kalau beli barang saya udah tahu barangnya apa. Kalau orang kirim pun orang pasti saya trace, saya kirim barangnya dari Jakarta ya, jadi saya kurang lebih tahu lah. Kalau perlu juga saya nggak usah kasih link, kasih aja kopi alamatnya, Bu alamatnya bener nggak di sini, atau foto atau apa gitu. Kalau sana itu emang sebuah orang yang lagi mengatakan barang tapi alamatnya dia kurang jelas gitu. Ada banyak cara yang tidak perlu mengklik sebuah link gitu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya mempelajarinya melalui membacanya, mendengar kesaksian dari banyak orang, sehingga saya bisa hati-hati dengan link tersebut. Tapi pasti akan lebih banyak lagi kejahatan-kejahatan yang jauh lebih rapi, lebih nggak kelihatan gitu. Maka itu kita terkadang ya, ini bukan gosip, ini adalah mempelajari kejahatan sehingga kita bisa segera mengantisipasi kalau itu di sekitar kita maupun kita sendiri mengalaminya. Sehingga kita tidak perlu bayar harga yang mahal untuk kehilangan hal tersebut. So, ladies, uh, saya nggak tahu kalau kalian pernah mengalami penipuan, mengalami atau mendengar seseorang yang pernah mengalami hal tersebut. Tapi hari ini saya berharap kita bukan hanya mempelajari dari saya tentang kegiatan digital, tapi juga berharap kita semua, siapa tahu punya kesaksian, punya cerita, membantu sesama kita untuk tidak mengalaminya. Mendengarkan cerita tersebut membantu kita untuk lebih baik kita belajar dari kesalahan orang lain daripada belajar dari kesalahan kita sendiri gitu. Jadi semoga dengan kesaksian tersebut atau Anda pernah dengar tentang penipuan yang jenisnya cukup unik, tolong di-share pada hari ini sehingga bisa membantu kita semua untuk lebih berhati-hati
dalam berinteraksi maupun menggunakan teknologi. So ladies, anybody else ada yang bisa angkat tangan untuk sharing kesaksian tentang bagaimana Anda atau seseorang yang Anda kenal pernah mengalami penipuan dan apa cara menipunya dan apa solusinya. Mungkin angkat tangan dulu biar saya bisa unmute. Biasanya Ibu Ellen punya banyak cerita nih. Hari ini belum ya Bu ya? Atau soalnya atau siapa nih? Mungkin Navia bisa cerita. Yang kasihan tuh nggak orang tua. Kasihan sekali orang tua. Mereka nggak ngerti. Makanya kita harus memberikan informasi kepada orang tua kita, oma-opa kita, agar mereka tidak terjerumus, tidak jatuh dalam penipuan seperti ini. Ajari kepada mereka segala bentuk opa jangan buka ya kalau ada orang kirim link kayak www atau ada suruh klik apa jangan dibuka itu ceritakan kepada mereka dengan cara pelan itu berbahaya itu virus yang bisa masuk kepada password dan semuanya sehingga kita bisa menjaga sesama kita juga. So, ada yang punya kesaksian tentang penipuan-penipuan atau artikel menarik yang Anda pernah baca? Oke, ini seperti Ibu Ellen siap nih ya. Ayo dong cerita, pasti pernah denger deh. Silakan, di unmute tolong. Kayaknya ada cerita seru nih. Enggak. Tadi hanya cerita sama keponaan. Heeh. Ini hampir ketipu juga apa dari GoPay malah. Jadi kayak udah bener-bener terus mau minta kode verifikasi seperti itu mau dikirimin katanya. Tapi dia tersadar kok kayaknya bahasanya itu bukan bahasanya yang standar ya seperti apa ya bahasa orang yang memang inilah ya bahasa kantoran gitu sadar kok kayaknya bahasanya kurang baik gitu jadi langsung dia matiin gitu jadi hampir aja ketipu tapi ada temannya juga ketipu dari GoPay itu sampai 3,5 juta yaitu tanpa sadar gitu. Terima kasih loh udah sharing. Ini penting sekali karena teman saya hampir kena juga minggu lalu. Jadi caranya mereka menipu kalau pakai GoPay atau melalui Shopee, mereka gini, Ibu, Anda memenangkan 2 juta rupiah. Kita akan masukin dana tersebut dalam GoPay Ibu atau dalam Shopee Ibu. Tolong di, tolong dibuka akunnya, oke dibuka akunnya. Tolong di screenshot nomor akunnya sama uang jumlah berapa. Dia di situ bisa pakai metode gini. Nanti kan dia lihat tuh nomor teleponnya kita, dia lihat uang kita sisa berapa. Nanti dia akan hubungin Shopee, bilang saya mau pinjaman online Shopee atau Gojek yang sebesar apa. Nanti dia akan ambil tarik dari kita. Jadi kita tuh yang meminjam, karena kita punya screenshot itu dia kirim ke mereka, dia punya akses untuk bisa lihat kode-kodenya di situ, PIN-nya dan sebagainya. Jadi jangan pernah kirim ke ini. Kalau emang Anda menang hadiah, emang Shopee nggak punya akses untuk masukin uangnya langsung, iya kan? Dan itu benar, itu penipuan yang lagi sering-seringnya. Jadi jangan pernah memberikan screenshot informasi tentang nomor telepon kita punya informasi dari Shopee atau Tokopedia atau kita punya uh, Gojek punya aplikasi, jangan, nggak perlu. Kalau memang kita menerima hadiah dengan mudah, mereka bisa masuk ke sistem. Nggak perlu kita yang harus memberikan informasi terlalu detail. Hati-hati ya, jangan pernah kirim shot atau apapun atau disuruh mereka, ya tolong klik ini, ya klik ini, ya transfer ke sini itu bisa kayak gitu. Hipnotis suara juga bisa. Jadi hati-hati sekali. Semoga kita semakin lebih waspada ya. Sekarang ini ada berikut lagi, silakan. Ini nama pria pasti belum diganti namanya ya, nama suami ya. Di sini namanya Didit Kusmin, tapi kayaknya pasti istrinya yang punya deh aplikasinya. Ya, silakan. Oke, makasih Kak untuk kesempatannya. Ya, jadi memang nama saya kebetulan nama cowok sih gitu.
Oh, gitu. sorry, maaf ya. Mohon maaf. Gak Saya apa-apa. salah, mohon maaf. Udah sering. Em, tadi jadi saya punya 3 cerita begitu. Mungkin semoga nggak panjang sih cerita waktunya. Nah, yang pertama tuh saya punya kenalan. Jadi dia tuh mantan pacar dari teman saya dan dia itu adalah seorang seorang HRD di sebuah tempat yang cukup bergengsi lah di cukup bergengsi lah pokoknya ya. Mungkin kalau saya sebut juga mereknya mungkin rekan-rekan juga mungkin tahu gitu. Nah, terus kemungkinan besar dia itu nggak sengaja klik link apa gitu. Pokoknya punya klik link gitu ya. Terus alhasil jadinya tuh apa ya? Ada yang dia tuh sampai kayak diteror atau katanya sudah terlanjur meminjam uang yang sangat banyak di semacam pinjol, saya nggak tahu apakah itu ilegal atau enggak, dan karena apa ya, penerornya itu sudah kayak menyeret bahwa kalau kamu nggak lunasi atau gimana, saya akan menyebarkan ini semua ke orang-orang kamu dan orang-orang terdekat kamu, kontak-kontak di handphone kamu juga akan terseret. Nah, karena dia juga memikirkan kan nama baiknya dia juga, karena dia sebagai HRD di tempat kayak gitu kok bisa ya agak bisa nggak aman dan juga kok bisa misalkan namanya dia itu tercatat di berbagai pinjol yang sampai emang uh, apa ya dengan uang-uang yang nggak sedikit gitu. Terus akhirnya dia pun apa ya membayar uang hanya agar peneror itu nggak menyebarluaskan akan kasusnya ini, dan saya udah nggak tahu dia udah habis berapa gitu. Pokoknya hanya untuk apa ya, hanya untuk menutupi kasus itu, padahal dia itu nggak, bukan dia gitu yang minjam gitu. Itu satu. Terus yang kedua, akhirnya juga si peneror itu memang meneror juga teman-teman yang ada di kontak teleponnya gitu, dan akhirnya ketahuan juga oleh orang lain yang maksudnya ternyata namanya dia itu udah tersebar bahwa dia itu ternyata suka pinjol dan gini-gini, dan itu kasihan banget dia, sangat depresi, pokoknya sangat mempengaruhi mentalnya. Dan saya dengar ternyata akhirnya dia udah resign gitu. Saya nggak tahu kondisinya sekarang gimana, bukan cuma kondisi finansialnya juga, tapi mungkin ya kondisi psikisnya dia juga gitu. Mungkin juga sosialnya dia. Nah, itu satu. Terus yang kedua, di tempat saya bekerja juga, ada teman saya tuh yang saya nggak tahu apa benar mereka itu terlibat, apakah maksudnya ya, maksudnya keputusan untuk meminjam di pinjaman online itu kan putusan pribadi ya, maksudnya dari mereka gitu ya. Tetapi kami tuh, saya nggak tahu apa yang terjadi ya kepada teman saya ini, apakah benar ia melakukan pinjaman online atau gimana. Tetapi satu kali di tempat saya bekerja itu dikirimi karangan bunga yang amat besar yang menuliskan gini tulisannya: turut berduka cita atas kematian misalkan Bapak Agus Sukirno, apa Tri gitu, yang dimana nama Agus itu adalah nama atasan kami yang masih hidup, yang sedang dinas di luar kota, dan dituliskan dari nama teman saya gitu. Dan itu tuh kami kayak apa ya, kayak memang shock banget. Bapak atasan kami kan masih hidup, tetapi kayak apa ya, tetapi dikirimi karangan bunga sebesar itu. Dan ternyata setelah itu tracking, itu ada peneror gitu, dan kami nggak tahu kasusnya apa. Dan ternyata dari atasan saya itu yang dikirimi karangan bunga sebesar itu, waktu itu dia lagi dinas di luar kota, dia juga ternyata sudah diteror lewat DMIG yang di mana penerornya itu kayak apa ya, menyampaikan hal buruk tentang teman saya ini, yang saya tuh nggak tahu benar atau salah ya pas, karena saya juga sampai sekarang juga gak ada klarifikasi apa yang terjadi gitu. Tapi saya kasihan sama teman saya, kayak dia ya mempengaruhi psikisnya juga lah gitu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini kesalahan saya sih, kebodohan saya. Pernah saya saya lagi nggak stabil begitu, dan saya, tapi bukan menyangkut apa ya, bukan menyangkut kecanggihan teknologi sih. Saya lagi nggak stabil, mood saya agak down begitu. Terus saya jalan-jalan sendirian di mall gitu. Emang mau beli sesuatu, tetapi karena saya kayak pikirannya kosong, waktu itu ada sales-sales yang, kak sini singgah, kak sini singgah, kak sini saya pijitin pijitin. Oh ya, ya kayak memang nggak ada raganya jalan, tapi pikirannya tuh kosong, jadi saya ikut aja gitu. Terus mereka tuh bilang, kak gosok gosok ini, kak apa, kasih kertas gosok ini kupon gitu. Terus saya iya punya,
karena emang kosong pikirannya, emang kayak lagi down, nggak stabil, saya iya ikut aja gosok-gosokin gitu. Terus kak selamat kak mau menangkan hadiah ini mobil gini-gini, kak orang pertama yang jadi punya manis-manis banget. Dan saya nggak peduli mau dapat mobil mau dapat helikopter juga terserahnya nggak peduli, tapi cuma kayak disuruh ini iya gitu gitu. Akhirnya saya sebenarnya nggak tertarik sebenarnya, tetapi karena banyak mereka tuh noisy banget gitu, dan saya sedang mencari rasa aman, rasa damai gitu, karena di dalam pikiran saya ya kayak pikiran saya punya lagi nggak apa ya, punya lagi nggak stabil. Apa ya, tindakan saya adalah pokoknya gimana caranya agar mereka ini berhenti ngomong. Jadi saya ikutin terus kemauan mereka, dan mereka bilang kak, karena kak kan memenangkan mobil gitu kan, tetapi mobil itu dikirim dari sini ke sini dan itu membutuhkan apa, udah lupa saya, entah ongkir ataupun biaya pajak itu udah lupa, jadi kak harus mentransfer uang 1 juta rupiah gitu. Dan karena saya nggak tahu, pokoknya antara entah mungkin saya dihipnotis atau apa, tapi pada akhirnya saya mentransfer itu, saya bayar debit gitu, itu 1 juta sih rupiah. Dan sampai sekarang mobil atau helikopternya itu nggak pernah sampai ke saya gitu. Itu sih. Makasih untuk kesempatannya. Aduh, terima kasih untuk kejujurannya ya. Thank you so much loh. Ceritanya bener-bener yang terakhir dulu ya. Itu penipuan itu memang lagi banyak sekali. Kadang-kadang kita disuruh beli barang lebih mahal, kita jadi nggak enak. Kita beli, kita nggak perlu barangnya, atau kayak gitu. Itu itu marak sekali dan banyak sekali. Jadi makanya tuh orang selalu bilang kalau pergi ke mall atau ke tempat umum jangan pikiran kosong. Saya biasanya juga takut loh. Karena ada juga cerita bisa ditepok, bisa diajak ngomong, kita bisa terhipnotis, kita bisa ada yang hipnotis saya mau ngomong juga ya. Itu tuh ada metodenya, bikin orang merasa bersalah, bikin orang nggak enakan dan sebagainya. Itu siapa aja bisa kena. Mau dia apa, tapi kadang-kadang seringkali itu konsentrasi. Makanya kalau jalan kita berdoa ya, minta kudus tubuhku saya dalam darah Yesus, Tuhan melindungi saya dan sedang perlindungan Tuhan gitu. Jadi biar kita jalan pun ada fokusnya gitu. Jadi jangan sampai kita kena orang suka ada orang suka menipu dengan cara minta pertolongan ya jalan dan sebagainya, mukul dan sebagainya gitu. Itu salah satu contoh. Nah, jadi tapi yang penipuan terakhir itu memang sering sekali Anda bisa lihat. Makanya kalau lagi ke mall, Mbak, you wanna try this? Mau coba ini nggak? Mau coba ini nggak? Ini gratis, ini apa? Nggak mau. Jangan lurus aja. Nggak ada yang gratis di dunia ini, oke? Nggak ada yang gratis. Semua pasti ada harganya. Jadi jangan sampai kita karena nggak enak sama mbaknya, kasihan, kita akhirnya mampirin dan kita sendiri yang rugi. Mereka punya metode, mereka belajar caranya. Tapi thank you so much loh, Didit, menjelaskannya. Dan saya minta maaf sekali lagi dengan namanya ya, saya bercanda tadi, mohon maaf salah. Yang penipuan yang nama bos itu juga saya kaget pertama kali dengar. Tapi kalau penipuan yang ini lagi banyak sekali penipuan seperti ini, ladies. Mereka itu uh, pinjaman online itu sering kali di ini pinjaman online dikejar-kejar itu udah kayak pencuri disamperin kadang-kadang oleh ini ya, yang mencoba untuk ambil uangnya kembali. Pokoknya begitu banyak sekali penipu-penipuan yang sekarang semakin rumit dan semakin jahat gitu. Tapi kalau pinjaman online itu kalaupun kita yang meminjamnya ya, itu mereka tuh memang jahatnya adalah mereka mengganggu orang-orang yang kita kasih nomor sebagai nomor kedua atau nomor ketiga gitu. Nah, pinjaman online juga bunganya besar sekali. Saya punya teman kena pinjaman online bisa 20% bunganya. Jadi kalau kamu pinjam 1 juta, per bulan itu 200 ribu bunganya. Jadi 6 bulan itu udah 2 juta bayarnya. Maka itu menyeramkan sekali gitu. Penipu pinjaman online ini. Jadi kalau sebisa mungkin ya jangan ya. Tapi ada satu penipuan yang terbaru ya saya baru lihat sekarang ada gini. Ini benar-benar berbahaya. Banyak orang yang kena. Blackmail. Jadi blackmail ini mereka menggunakan coba blackmail bahasa Indonesia apa ya? Pemerasan. Nah, pemerasan. Jadi cara gini. Teman saya itu suami istri ya. Ini istri perempuan kawin. Dia digoda oleh pria online. Sudah kamu cantik sekali, kamu ini dia senang banget. Tiba-tiba disuruh bilang, hey, kirim dong foto kamu, muka kamu cantik banget deh, show me your face. Dikirim foto, dikirim. Aku lebih lihat dada kamu, dikirim dadanya, dikirim ini. Tapi dia mulai ngirim lebih gitu. Yang harusnya nggak boleh kirim, dikirim. Karena dia dipuji-puji terus sama cowok ini. Tiba-tiba cowoknya bilang ini, aku lagi perlu uang nih 10 juta, kalian bisa nggak bantu aku dong?
Dia kan kaget loh, kok tiba-tiba dari muji-muji minta uang gitu. Akhirnya dia bilang nih, aduh, saya tuh uangnya uang suami saya gitu. Oh, kamu mau saya posting foto ini di post foto yang dia pernah foto seksi itu, foto yang agak kelihatan dada gitu. Aduh, dia kaget sekali. Dia takut dong, takut dia kan istri dan dia punya anak gitu. Dia takut, dia kira kirim uang savingnya dia, uang supaya dia kirim. Terus berapa minggu lagi cowoknya minta lagi, lebih gede lagi, 50 juta. Dia bingung kan, itu sebetulnya kan paling besar uangnya. Sampai dia minta beberapa ratus juta, dia bilang sama bosnya, bilang sama suaminya, bilang, Pak, aku minta maaf, aku salah, aku mengalami ini, aku kirim foto ini, suaminya marah sekali, tapi suaminya lebih marah lagi, kenapa kamu begitu bodohnya mengirim mengirim foto ke orang itu gitu, dan kenapa kamu nggak bilang sama saya, dan kamu kenapa ngirim uang ke dia gitu. Nah, ini metode yang lebih dipakai oleh banyak orang sekarang. Jadi kalau dalam bentuk lebih anggunnya adalah pinjol, lapor ke teman-teman kita kalau kita pinjam uang sama dia. Yang kedua adalah melalui scanning foto. Dan kadang-kadang tuh bukan foto kita itu bisa dibikin, jadi mukanya diganti kita, badannya kita gitu. Jadi maka dari itu uh, ini kita perlu kebijaksanaan ya, perlu hikmat. Atau mungkin kalau ada kejadian seperti ini ya, saya nggak tahu Anda pernah mengalami atau tidak. Kita mengalami ditekan oleh pinjaman online, kita mengalami uh, modus penipuan, kita mengalami orang mencoba untuk menggoda kita melalui sosial media. Ceritakanlah kepada orang terdekat, sahabat kita punya kakak rohani, kita punya tim pendoa, teman-teman kita yang kita tahu, maka itu nggak akan menghakimi kita, dan mereka mendukung kita. Kita bilang, kita tergoda nih, ada cowok atau yang muji-muji kita, dia benar apa enggak ya, tahu dari mana ya. Kita bersama-sama mendoakan dan juga memikirkan gimana caranya mencari tahu apakah orang itu benar atau tidak. Gitu. Jadi, jadi jangan sendiri. Sendiri itu jahat akan semakin berkuasa saat kita sendiri mau menjalankan masalah hidup kita. Kita akan di entertain dengan segala hal-hal yang nggak benar, sampai bunuh diri lah, atau kita punya utang lain, atau kita mulai melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya untuk memenuhi tanggung jawab kita kepada orang yang kita pinjamin, yang kita pinjam kepada orang tersebut. Jadi jangan sampai menggali lubang terlalu banyak sampai kita sendiri jatuh ke dalam lubang tersebut. So I think kita bisa berhati-hati dengan memberikan, meminta tolong kepada orang terdekat, solusinya apa ya dari apa yang saya alami ini gitu. Jadi jangan berpikir sendiri. Siapa tahu pikiran jernih mereka membantu kita keluar dari masalah. Jadi bentuk telepon pun juga penipuan dan sebagainya. Ingat ya, kalau orang mau beri kita hadiah, saya perusahaan, katanya kita menang perusahaan ABC, kita pernah ikut kuisnya, kita menang hadiahnya. Nggak sulit loh untuk mereka, tinggal kirim aja hadiahnya ke alamat kita, atau tinggal masukin aja ke account kita, kalau dari bank yang sama, atau dia dari toko online yang sama, nggak sulit. Itu gampang banget sistemnya. Mereka bisa reimburse, mereka bisa masukin uang. Jadi nggak perlu informasi terlalu banyak. Mungkin perlu konfirmasi atau apa, tapi itu mereka punya caranya. Dan kita bisa pergi ke official website mereka. Apakah betul ada hadiah ini? Pasti kan ada announcement-nya ya, pemberitahuan bahwa kita memenangkan itu di mereka punya website atau mereka punya fasilitas yang lainnya. So, so ya, semoga membantu ya, ladies ya. Oke, kalau Anda terjatuh, jangan sendiri menghadapinya. Kalau Anda belum terjatuh, Anda minta kekuatan dari teman-teman yang rohani, mendoakan, dan jangan tergesa-gesa. Setiap kali orang mengalami penipuan, itu karena rakus. Karena ingin untung cepat, karena ingin cepat kaya, karena ingin cepat memiliki apa yang mungkin kalau kerja keras agak lebih lama proses. Jadi jangan sampai terlalu cepat tergoda dengan apa yang ditawarkan di luar sana, karena belum tentu semua penawaran itu adalah hal yang baik untuk kita. Karena harganya terlalu mahal untuk kita bayar. So, semoga kita lebih berhati-hati dan semoga kita bisa selalu dalam perlindungan dan saling membantu sama juga untuk melindungi. Jadi, kuatkanlah pertemanan kalian untuk saling memberitahukan apa yang terjadi. Jangan terlalu malu lah untuk hal-hal kayak gini, karena siapa tahu ada pernah mengalaminya dan semoga bisa membantu kita untuk tidak mengalami hal yang sama. Kalau orang pernah jatuh di lubang itu, semoga diberitahukan kepada orang lain, jangan jatuh di lubang yang sama ya. Hati-hati dalam melangkah dan kehidupan ini. Ini kayaknya masih ada lagi mau cerita nih. Mungkin kita masih ada beberapa menit di depan sebelum doa. Ada lagi mau cerita? Mungkin metode lain yang mungkin kita bisa pelajari bersama yang kita belum pernah dengar sebelumnya. Oke, silakan Lesika. Thank you. Silakan. Hai ladies,
Selamat pagi. Eh, saya mau cerita yang bener sih kata Tracy tadi kalau biasanya kena tipu karena kita rakus ya, pengen cepet dapet sesuatu yang sebelumnya kita nggak dapet. Jadi aku pernah ketipu apa sih namanya arisan online. Jadi arisan online, jadi sebenarnya diajakin sih sama orang. Sebenarnya bukan temen, cuma kenal di kerjaan karena aku pernah jadi customer service, dia itu customernya kita. Jadi dibilangin nih kalau ini em, apa sih bagus nih cepet. Jadi kamu nanti kita ikut arisan gitu. Misalnya kamu nanti kasih 1 juta, kamu dapat arisannya itu dalam 2 minggu jadi 2 juta gitu. Atau nanti kamu pinjemin ke teman-teman yang kita satu grup itu 500 ribu, kamu kasih waktu 1 minggu nanti jadinya 700 gitu, 700 ribu. Padahal oh ya udah coba deh saya mau ikut gitu dimasukin di ke grup, padahal itu nggak ada satu orang pun yang kita kenal kan di situ gitu, kecuali kecuali dia, dan saya juga nggak terlalu kenal karena dia cuma ketemu di kantor aja kan. Jadi saya coba ikut. Awalnya sih saya masukin duit tuh kayaknya sekitar 500 ribu, terus dalam seminggu udah jadi 700 ribu. Wah, lumayan nih. Jadinya tergoda lagi. Oh, lumayan nih 700 ribu. Masukin deh 1 juta, 1 juta. Ada udah 1 juta, dapat lagi nih jadi 1,5 juta. Akhirnya terus eh, lama-lama keterusan jadinya ada sekitar 2 jutaan gitulah saya masukin. Nih ada yang namanya bandarnya ya, bandar yang pegang duit kita. Jadi dia yang pegang duit. Nanti kalau misalnya kita eh, waktunya kita nari yang namanya itu ya, nari nari arisannya, dia yang akan kasih. Nah, si bandar ini selalu setiap hari kasih updatean. Dia selalu kasih updatean tentang kehidupnya juga, gaya hidupnya, tempat tinggalnya dia katanya ya, terus usahanya apa, kemewahan-kemewahan yang dia punya. Jadi kita dibuat percaya kalau oh dia nggak mungkin melarikan uang kita karena dia orang kaya gitu. Jadi, nah ternyata oh iya emas, terus pamer-pamer emas, pamer belanjaan, begitu gitu lah. Dan akhirnya nggak lama sih sebenarnya, nggak sampai sebulan saya udah masukin duit gitu, tiba-tiba bandarnya hilang. Bandarnya hilang jadi duitnya nggak balik, mau dicari kemana juga nggak tahu kan, nomor handphonenya juga udah nggak bisa dihubungin. Terus kakak yang ngenalin saya juga bilang saya juga ketipu kok gitu, cuma ngomong gitu doang kan. Jadi ya ya cuma mau ngasih tahu supaya teman-teman nggak tergoda kayak saya gitu. Makasih. Aduh, thank you so much loh, Lexika. Penjelasan tuh bagus sekali karena ini namanya kalau bahasa Indonesia adalah skema piramida. Nah, skema piramida itu atau Ponzi scheme ya, skema Ponzi. Ponzi itu nama orang sih. Skema piramida ini bisnis model atau mereka bisa bentuknya dalam arisan atau bentuk level marketing atau bentuknya investasi atau beli emas, oke, beli produk kosmetik dan sebagainya. Ini banyak sekali skemanya kayak gini. Maka tuh punya metode itu adalah gini, maka merekrut orang-orang untuk bergabung. Tapi orang-orang itu yang pertama kali datang itu maka dibayar untung, bikin untung karena mereka lah yang akan membawa orang-orang baru untuk bergabung dalam piramida ini gitu. Nanti mereka itu seringkali mereka itu menunjukkan kesuksesannya. Jadi kalian gini, pikiran ya, kalau kalian melihat orang berjualan apapun ya, berjualan alat diet atau kosmetik atau elektronik atau kesehatan, vitamin sebagainya, kalau orang sudah mulai memamerkan kekayaannya, saya dapat 50 juta loh sebulan, saya dapat 100 juta loh sebulan, saya dapat 3 juta, itu tuh sebenarnya bagian dari Ponzi scheme. Kenapa? Karena maka itulah marketingnya mereka. Maka marketing itu bukan di barang, tapi merekrut sedikit banyaknya orang untuk bergabung agar eksponensialnya tinggi gitu. Jadi itulah yang mereka lakukan ya. Ini akan menguntungkan hanya orang-orang yang di posisi yang awal maupun yang tertinggi gitu. Jadi mereka harus memamerkan kekayaan mereka sehingga itu menjadi marketingnya mereka untuk membuat orang semakin banyak yang mau bergabung. Itu benar sekali, itu penipuan yang paling banyak saat ini. Jadi hati-hati sekali gitu. Dan sekarang gini deh, kita diajakin sama orang yang kita sangat hormati. Enggak kok yang ngajakin kita, contoh saya ngajakin Anda ya, saya ngajakin Anda. Mungkin kalian pikir, tadi kan sekolahnya bagus. Mungkin dia oke lah, dia nggak bodoh. Dia punya banyak teman, nggak mungkin lah dia jahat. Ya mungkin sih nggak jahat, tapi dia sih terlalu polos sampai mempercayai orang lain juga gitu. Jadi, jadi
jangan sampai kita, jangan sampai kita uh, jangan sampai kita akhirnya mulai memikirkan bahwa oh kita pasti akan kaya seperti contoh-contoh orang lain itu gitu. Jadi hati-hati juga. Pokoknya jangan sampai kita tertipu cuma karena kita tergiur, karena kita pengen cepet-cepet kaya, pengen uangnya 2 kali 3 kali lipat. Karena gini, logikanya gini, ada berapa lembar uang gitu ya, contohnya kita punya berapa lembar uang. Uang ini nggak bisa jadi 5 kali lipat langsung loh, tanpa ada usaha untuk menariknya dari uang-uang lain gitu. Jadi kita harus pikir logikanya gimana caranya arisan dari 1 juta bisa jadi 2 juta untuk saya profit ya. Kok bisa ya? Emang kalau emang uang itu bisa jadi double, kenapa nggak yang punya aja buat dia sendiri? Kenapa harus bagi-bagi sama kita semua? Karena ada orang lain yang bayar duluan ke depan, bayar duluan ke depan, bayar duluan ke depan gitu. Itulah penipuan yang begitu banyak saat ini, multi level marketing dan sebagainya. So, be careful ladies. Kita harus hati-hati dan semoga kita bisa jadi bijaksana dan juga jangan gampang tergoda. Bantu teman-teman kita juga untuk sadarkan kepada mereka bahwa ini adalah godaan yang 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 kita harus hindari dan juga tolong orang lain untuk hindari juga. So, kalau bicara masalah penipuan pasti makin banyak ya dengan teknologi, dengan kemajuan teknologi, dengan akses ke orang-orang untuk bisa mempunyai informasi tentang kita dan sebagainya. Tapi jangan khawatir, kita punya Tuhan yang berdaulat, kita dalam perlindungan Tuhan, kita bisa hati-hati dan juga kita harus belajar untuk menata hidup kita dengan sebaik-baiknya dan menjaga juga orang sekitar kita agar mereka tidak terjatuh dalam masalah-masalah yang harus kita hindari kalau mereka tidak gampang tergoda. So, teknologi dan teman kita bukan musuh. Kita menggunakannya untuk kebaikan. Kita harus mengajarkan orang-orang juga untuk menggunakan dengan 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 sebaik-baiknya. So, ya, ladies, saya berharap ini semua bukan untuk menakutkan, tapi untuk membuat kita lebih hati-hati dan kita semakin bisa menggunakan teknologi untuk kebaikan. So, be careful, but at the same time, gunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. So, izinkan saya tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih banyak. Engkau begitu baik di kehidupan kami semua. Terima kasih untuk teknologi maupun kehidupan kami yang sungguh-sungguh dalam perlindungan Tuhan dan pemberian dari Tuhan. Kami menggunakan yang sebaik-baiknya Tuhan. Kami menggunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami berharap penuh Tuhan. Agar dalam kami melangkah di kehidupan kami berhati-hati dan tidak terjerumus dalam segala macam bentuk penipuan. Kami juga berharap hidup kami pun juga tidak tergoda untuk menghasilkan hal-hal yang terlalu mudah yang bukan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kami setia, kami hidup kudus, kami juga menggunakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan ajarkan kami juga untuk membantu orang sekitar kami untuk lebih berhati-hati agar mereka tidak terjerumus Tuhan dalam segala macam bentuk penipuan. Kami tidak menjadi pelaku, kami tidak menjadi victim, kami menjadi anak-anak Tuhan yang cemerlang di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, berkat-berkat Tuhan berlimpah atas kami. Engkau cukupkan kami, Engkau menolong kami, Engkau membantu kami, menginspirasi kami itu bisa punya usaha yang benar, usaha yang membawa kebaikan, usaha yang membangun banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus yang berkait penuh Tuhan, Engkau berkati kami semua di tempat ini, dan untuk kami juga melangkah di kehidupan dengan penuh pasti Tuhan beserta dengan kami, melindungi kami, dan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kita yang berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, teman kau akan berdoa. Haleluya, amin.